Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Hasan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 233212080. Ini adalah formulir bukti sebagai saya mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 UIN Raden Mas Said Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Sehat semua? Sehat. Siapa yang dimasuk? Iya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas menyiapkan ya. Bagus, siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sholitu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi Al-Mu'awwidhatain, surat dua perlindungan dari kata ta'awud. Dua ta'awud disebut mu'awwidhatain. Kita berlindung dari Allah dari segala pengaruh sihir. Ini surat ini awalnya ketika Nabi Muhammad sakit, karena sakit ain. Sakit ain itu apa? Sakit ketika dipuji orang. Dipuji orang bahaya apa tidak? Maksudnya kita ini tidak bahaya. Kalau kamu dipuji orang, yang memuji itu tanpa menyebut nama Allah, itu kamu bisa mendapatkan ain. Jadi kalau kamu memuji orang gimana? Didahului dengan menyebut nama Allah. Oh, masya Allah, cantik sekali, masya Allah, bagus sekali. Jadi kalau kamu langsung dipuji, kamu bangga sekali ya, keren. Itu bahaya. Nabi Muhammad pernah sakit gara-gara dipuji kayak gitu. Nah, sekarang kita coba dijelaskan baca surat ini. Pasti udah hafal semua kalian ya. Kita baca dari surat Al-Falaq dulu baru. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasilin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Sekarang kita coba menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini kebetulan bulan Agustus, semangat nasionalisme itu biar kamu timbul, bukan hanya ngeset jalan. Silakan kalian berdiri ya.
Kalian masih ingat nggak mempelajari apa? Ada yang tahu? Siapa? Oh ya, kemarin pelajari apa kita? Kemarin kita belajar tentang hukum Islam. Hukum Islam apa sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam, Oh, Pak. ya. Ada berapa sumber hukum Islam? Ada 2. Apa saja? Al-Quran dan hadis. Ya, betul sekali, bagus. Untuk membangkitkan semangat belajar kita, saya berikan permainan ya. Ikuti instruksi Pak Guru. Jadi ada 2 instruksi. Yang pertama, lakukan yang Pak Fuad katakan. Yang kedua, lakukan yang Pak Fuad gerakan. Sekarang yang pertama ya, lakukan yang Pak Fuad katakan. Yang persiapan. Pegang hidung. Pegang telinga. Yang kedua sekarang lakukan yang Pak Fuad gerakan. Ya. Pegang mulut. Pegang telinga. Oh ya, kurang satu lagi ada yang belum konsentrasi. Yang terakhir, pegang pipi. Oke, siapa? Kata-kata menyerah. Lanjutkan. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan kurang cakap dapat dijelaskan dengan namun tidak jujur sulit. Kata siapa itu? Apa demikian? Ada yang tahu? Nah, lagi. Ya karena watak dulu ya, watak atau karakter. Sebenarnya watak atau karakter itu bisa diubah, tetapi agak sulit, butuh waktu. Kapan memerlukan watak itu? Ketika masih kecil. Jadi kalau orang masih kadung tidak jujur, sudah terlanjur punya watak tidak jujur, sulit. Jadi masa-masa kalian SD, SMP, SMA ini masa-masa pembentukan watak dan karakter. Kalau kamu sudah terbiasa jujur, kamu disitu diberikan uang tidak terlalu tak biasanya gratis. Kamu pasti tidak ingat hati. Jadi jujur itu karakter. Dari ini, apakah yang sudah kamu siapkan? Coba kita lihat nomor 1. Ini siapa belajar? Saya selalu menyiapkan jadwal di malam hari. Saya membaca kembali materi yang diajarkan. Sesuai pasang sesuai. Saya membaca materi yang akan diajarkan. Sesuai. Bagus. Saya selalu mengerjakan tugas yang diperintahkan oleh guru. Saya selalu membawa buku paket dan buku pegangan lain yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Kalian siap untuk belajar? Tujuan belajar hari ini, peserta didik dapat menunjukkan perilaku percaya diri, teliti, pendengar yang baik, jujur, dengan benar sebagai wujud iman kepada Allah dan meneladani Asmaul Husna. Jadi jujur itu bukan hanya perbuatan sosial saja, tetapi perwujudan dari iman. Kok bisa? Karena orang kalau beriman pada Allah, dia meyakini Allah itu ada, dia meyakini Allah Maha melihat, dia berbuat jujur apa tidak? Dia jujur apa tidak? Tidak. Kalau dia yakin mau ambil barang milik orang lain karena dia ingat kalau Allah itu melihat, dia nggak jadi. Jadi jujur itu adalah perwujudan dari iman. Iman
melahirkan kejujuran akan menjadi karakter tadi. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku percaya diri, teliti, pendengar yang baik, jujur, dengan benar sebagai wujud iman kepada Allah dan meneladani Asmaul Husna. Jadi, jujur itu bukan hanya perbuatan sosial saja, tetapi perwujudan dari iman. Kok bisa? Karena orang kalau beriman pada Allah, dia meyakini Allah itu ada, dia meyakini Allah Maha Melihat, dia berjujur apa tidak? Dia berjujur apa tidak? Tidak, kalau dia yakin. Mau ambil barang milik orang lain karena dia ingat kalau Allah itu melihat, dia nggak jadi. Berarti jujur itu adalah perwujudan dari iman. Iman melahirkan kejujuran akan menjadi karakter tadi. Oke, sekarang kita akan melihat video pemantik dalam pembelajaran kita. Kita akan melihat video yang berkaitan dengan materi hari ini. Tolong diperhatikan, nanti kalian akan melihat kesimpulannya. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue. Dika, bantuin Mama dong. Oh, bantu apa, Mah? Mama lagi pengen bikin kue dan butuh beberapa bahan. Kamu tolong ke warung Bu Neng dan belikan ya. Ini uang dan daftar belanjanya. Tolong ya sayang. Siap, Mah. Dika berangkat dulu ya. Permisi Bu Neng, mau belanja Bu? Dika, mau belanja apa Nak? Ini tuh daftar belanja dari Mama. Wah, Mama kamu mau bikin kue ya? Sebentar ya Dik, Ibu ambil dulu bahan-bahannya. Ini ya belanjaan kamu, semua yang ada di daftar. Harganya jadi 60.000. Baik Bu, ini uangnya. Oke, uangnya 100.000, jadi kembaliannya 40.000. Ini uangnya ya Dika. Terima kasih Bu Neng. Iya, sama-sama ya. Salam buat Mama ya. Siap Bu Neng, nanti kita sampaikan. Wah, kembaliannya banyak juga ya. Kalau aku ambil sedikit, mungkin gak apa-apa. Anak kamu Mama, lumayan kan buat jajan. Ma, ini belanjaannya. Semuanya 80.000. Jadi ini kembaliannya 20.000. Terima kasih ya Dika. Anak Mama memang hebat. Selalu siap membantu Mama kapanpun. Iya Mas, sama-sama. Duh, perasaan aku jadi gak enak. Merasa bersalah banget ya. Udah gak jujur sama Mama, tapi tetap dipuji sebagai anak baik. Gimana ya? Mama, maafin Dika ya Ma. Dika tadi ngomong kembaliannya seharusnya 40.000 Mah, bukan 20.000. Loh, jadi kamu tadi hampir koreksi 20.000 ya? Iya Ma, itu minta maaf sudah gak jujur ya Ma. Ya udah, iya Mama maafin Dika. Yang penting Dika tahu, berbohong atau mengambil yang bukan hak kita adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sifat jujur itu harus dipupuk sejak usia sedini mungkin, sehingga pada saat dewasa nanti menjadi pribadi yang amanah dalam mengemban tugas dan tidak mudah tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya Ma, Dika janji gak akan mengulangi lagi dan akan selalu jujur. Nah, itu dong anak Mama. Generasi tanpa korupsi, generasi cerdas berkata. Ada dua karakter, ada dua pemeran, Mama dan Dika. Ada yang namanya Dika sih. Sosok Dika yang ada di video memiliki karakter bagaimana? Dikatakan jujur, mau bohong, tapi dia jujur mau mengakui salah. Jadi aslinya Dika baik apa tidak? Jadi kamu kalau berbuat tidak baik, artinya enak apa tidak? Berarti pernah ya? Ya pernah kita semua
pasti pernah melakukan kesalahan. Pas ketika kita melakukan kesalahan, pasti itu tidak enak. Maka beranilah mengakui kesalahan. Benpong. Akan saya berikan beberapa lembar kerja dengan nama-nama Allah yang berbeda. Contoh ini saya ambilkan nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu artinya atau maknanya Allah Maha memberi rezeki baik kepada manusia, hewan, tumbuhan dan makhluk lainnya. Makhluk lainnya tidak luput dari pemberian rezeki Allah. Perilakunya semangat mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang benar beribadah dan memenuhi Tuhan. Selalu bersyukur atas segala rezeki yang Allah yang diterima. Tidak mudah ini dengan rezeki orang lain. Nanti kamu buat seperti itu ya, makna dari perilaku. Seperti biasa kalian buat kelompoknya 6 orang ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 dan belakangnya sisanya. Jadi silakan dibuat kelompok seperti biasa. Yuk. Sekarang kalian akan berdiskusi tentang materi yang sudah saya sampaikan. Ini saya bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mendiskusikannya ya. Saya bagikan sekarang. Oke. Silakan dibuka dan dibaca dan didiskusikan. Terus namanya dulu. Silakan sekarang diskusi sudah cukup. Kelompok yang saya tunjuk maju ya, silakan kelompok 3 maju. Silakan pastikan teman kalian maju. Nanti diperhatikan kemudian kalau ada yang tanya, lakukan jari ya. Halo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar segala para baiknya akan dibuat dengan sengaja. Perbuatannya, Allah Maha mendengar pembicaraan orang lain dengan baik. Selalu peka terhadap informasi terutama yang baik. 3. Selalu berbicara dengan baik. Dan 4. Jika mendengarkan perkataan yang kotor. Ada yang tanya? Ya silakan. Kalau mendengarkan cerita lo gimana Pak? Bagaimana kalau mendengarkan cerita gua? Tahu gua apa tidak? Apa? Gimana caranya?
langsung disebarkan apa harus diteliti dulu? Diteliti dulu ya. Jadi kalau kalian mendapatkan suatu berita hoax, misalnya terus berita yang belum pasti kebenarannya atau berita bohong, jangan langsung disebar. Tapi kalau ada berita seorang pelajar telah membakar sekolahan, dipastikan dulu. Oh ini asli apa tidak? Sumbernya di mana? Oh sudah resmi. Kalau sudah pasti resmi silahkan share. Tapi kalau ternyata itu bohong, kayak berita ada ini grup keluarga gue dikirimkan, kan ada semangat bertuliskan Allah pada kita atau di share, ternyata ada azab anak yang membentak orang tua jadi ikan, ternyata itu berita bohong, di share. Jangan langsung di share ya. Jadi kalau ada berita dilihat dulu sumbernya dari mana, baru kalau dipastikan oh ini berita betul langsung disebarkan. Silakan Deko. Iya, benar sih itu. Selanjutnya sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan masuk. Perhatikan baik-baik, nanti kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Asmaul Husna Al-Basir. Maka Al-Basir adalah Allah Maha Melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas baik yang besar, kecil, bahkan yang baik. Perbuatan Al-Basir selalu bersikap baik karena merasa Allah selalu melihat. 2. Cita-cita tinggi. 3. Memiliki tujuan hidup yang baik. 4. Semangat menggapai cita-cita. Ada yang ingin bertanya? Saya contoh perbuatan buruk tidak meneladani sifat Al-Basir. Mencontek ketika ulangan. Betul ya. Jadi mencontek ketika ulangan meskipun tidak ada yang melihat, Allah melihatnya. Itu adalah benih-benih dari korupsi. Kalau kalian terbiasa mencontek, berarti kalian membenarkan adanya kesalahan. Itu adalah nanti bisa kedepannya kalian suka mencuri, suka mengambil hak orang lain, termasuk nanti bisa sampai korupsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok presentasikan hasil diskusi kami. Makna Al-Basir adalah tentang tidak sebatas suatu cahaya dan keterbatasan dan Coba kita ubah dengan tadi ya Asami, sekarang dengan Al-Khabir. Al-Khabir tadi selalu teliti dalam menerima informasi ya gitu ya. Itu berarti hampir sama ya. Kita mendengarkan sesuatu yang baik-baik juga teliti atau selektif. Zaman sekarang itu tidak hanya berita hoax, ada hate speech. Hate speech itu apa? Hate speech, HATE. Hate speech. Ujaran kebencian. Jadi ada ujaran kebencian untuk membenci kelompok lain. Itu ada hate speech.
Ada lagi yang menjelekkan kelompok-kelompok tertentu, menjelekkan agama Islam. Itu jadi kalau ada informasi seperti itu diteliti dulu agar ojo angger diterima lah mentah-mentah terus di-share. Sekarang banyak media, kalian kan pegang HP, pegang Instagram, pegang YouTube, pegang TikTok. Wah, ada Ustaz di sana sekian. Karena pada arah hijau berarti mau kiamat. Langsung berarti mau kiamat, Pak? Ya, bukan. Lihat dulu. Itu fenomena alam. Ya. Dulu sebelum kejadian sekarang, Arab itu adalah danau atau cekungan air, jadinya lembab dan biasa yang namanya ada hijau. Justru kalau tanda-tanda kiamat yang perlu diperhatikan itu apa? Banyaknya perzinahan. Yang paling dekat nanti itu nanti matahari terbit dari barat. Ada hewan yang dapat berbicara dengan manusia. Dan sekarang tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya kalian akan saya berikan soal evaluasi. Nanti akan saya berikan satu persatu soal yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini ya. Silakan dikerjakan, disiapkan alat tulisnya. Yang kalian dengar buatkan pulpen. Tadi aku 15 menit. Soal nomor 5 ini soal analisis ya. Jawabannya lebih panjang dari yang lain. Atau soal voice ya. Hari ini kita mempelajari apa saja? Masih ingat apa tidak? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Iya, silakan. Dari ini mempelajari tentang ilmu menerapkan perilaku iman kepada Allah. Salah satunya jujur. Betul apa salah? Betul. Jadi kita menerapkan perilaku jujur, percaya diri, visioner dan yang lain-lain sebagai menerapkan perilaku beriman pada Allah, mengimani asma Allah atau nama Allah yang mulia, meneladani asmaul atau menerapkan perilaku iman kepada Allah berupa jujur, berupa bisa percaya diri, bisa teliti dan lain-lain. Jadi perbuatan itu adalah meneladani asma Allah, asmaul husna, Al-Kalim, Al-Qasim, As-Samid, dan Al-Basir. Kemudian, apakah yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Ada enggak? Ya. Ketika pas apa? Bernyanyi. Oke. Kalau hal penting apa yang kamu dapatkan hari ini? Tenang, juga. Bagus. Mengapa kamu menganggapnya penting? Karena diterapkan jujur itu modal untuk kamu nanti hidup selanjutnya. Kalau kamu punya modal jujur, insya Allah kamu selamat di akhirat.
Pelajaran minggu depan. Kita akan membuat poster melalui media Canva desain. Jadi nanti kamu membuat Canva, kasih gambar, misalkan gambar, terus kamu membuat tulisan hubungannya dengan asal usul. Yang disiapkan apa? HP atau laptop? Pagi-pagi sarapan dulu. Bikin bangun jadi kenyang. Kalau kita berbuat jujur, terus nanti jadi itu ya. Terus silakan ketua untuk angkat panggilan. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.